pusing banget deh. Main handphone aja deh. Meetingnya juga masih jam 5 ini kan. Lihat sosial media aja, lihat Instagram. Udah jam 3. Gimana nih? Aduh gak mau nyala lagi laptopnya. Aduh, aku belum bikin lagi, ya ampun, gimana nih? Panik. Gimana nih? Eits, teman-teman pasti nggak mau kan hal tadi menimpa kalian, pasti bikin mumet dan bisa bikin image kalian jelek loh. Bahkan hal tadi bisa menghambat karir kalian juga. Sebenarnya kita seringkali tidak menyadari kalau kita sudah membuang waktu kita tuh ke hal-hal yang nggak jelas. Mungkin saat ini teman-teman sedang scrolling sosial media atau hanya duduk diam tanpa melakukan apapun. Tanpa sadar, kita telah kehilangan waktu yang begitu berharga. Waktu yang mungkin sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna dan hal-hal yang produktif. Karena waktu itu adalah aset yang begitu berharga, maka ketika dia hilang, dia tidak akan terulang kembali. Buat teman-teman yang ngerasa, kayaknya tuh gue deh. Tenang dulu. Ada tips nih buat teman-teman semua gimana caranya supaya kita tuh tidak membuang-buang waktu dan bisa memanfaatkannya menjadi produktif dan berguna bagi banyak orang. Nah, tapi sebelumnya kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa yang kita lakukan itu memang membuang-buang waktu dan itu adalah masalah yang harus segera diatasi. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita harus bikin jadwal harian atau to-do list yang pastinya harus realistis dan spesifik ya teman-teman supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus belajar untuk stay fokus dan menghindari gangguan yang tidak bermanfaat. Nah, seperti contoh, mungkin teman-teman ketika lagi belajar atau lagi bekerja bisa matikan dulu nih notification sosial medianya. Nah teman-teman, kita juga bisa memanfaatkan waktu luang kita ke hal-hal yang berguna loh, seperti membaca buku, mencoba hal-hal baru atau keterampilan baru, atau bahkan kita bisa berolahraga. Jadi dengan begitu, kita tidak hanya memanfaatkan waktu berharga kita untuk hal-hal yang produktif, tapi bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi kita harus ingat bahwa waktu itu tidak bisa kembali, maka kita harus memanfaatkan waktu itu dengan bijaksana. Ketika kita selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka akan ada banyak hal yang bisa kita capai. Pertama, kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih efektif. Kita bisa lebih fokus mengerjakan pekerjaan kita sehingga pekerjaan kita tuh bisa selesai dengan lebih cepat. Jadi, kita bisa punya spare time yang panjang dan kita bisa fokus pada tujuan jangka panjang kita. Kedua, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan kita memiliki banyak waktu, maka kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai dan yang bisa bikin kita bahagia. Ketiga, kita bisa dapat lebih produktif. Dengan kita memanfaatkan waktu dengan lebih baik, maka kita bisa menghindari penundaan yang bisa menghambat pertumbuhan kita, sehingga hasilnya bisa lebih baik dan bisa lebih berkualitas. Keempat, kita bisa meningkatkan peluang untuk sukses. Dengan memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita bisa mencari peluang baru untuk mengembangkan potensi kita dan keahlian kita. Namun, perlu diingat bahwa dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya bukanlah tentang bekerja terus-menerus atau memanfaatkan setiap detik kita dengan mengisi kegiatan yang begitu padat. Tapi kita harus mengisi atau memberikan diri kita waktu untuk beristirahat dan rehat, serta menentukan prioritas dan mengatur waktu dengan bijaksana. Nah, itu tadi teman-teman yang mau aku share hari ini. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video YouTube Satu Indonesia lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Bye-bye!